Hey Maximalis, selamat datang di channel Kripto yang membahas kripto kategori meme. Dalam video Boys Club series yang ketiga ini kita akan membahas karakter ketiga dari komik Boys Club yaitu Brad. Brad adalah meme yang dibangun dalam jaringan Chain. Dan sementara ini Brad adalah meme nomor satu di Chain. Dimana saat video ini dibuat, market cap Brad berada pada level 914 juta. Nah, dengan volume perdagangan 78.372.000 ya. Maksimal supply-nya Bread itu 10 miliar dan circulating supply-nya ada 9.910.236.395 dan total supply-nya juga sama, berarti masih ada selisih 0,8%, entah ini di lock atau di di burn. Nanti kita cek di on-chain data. Sebelum kita masuk ke on-chain data, kita cek dulu marketnya ada di mana aja. Jadi biar kemarin soalnya ada beberapa yang bertanya, Bang, beli koin ini ada di mana gitu. Untuk Bread, kalau exchange lokalnya, kalau di Indo bisa dibeli di Pintu. Memang tidak terlisting di sini ya, maksudnya tidak ada di daftar ini karena asumsi saya Pintu itu melisting Bread itu secara mandiri, jadi dia membeli koinnya terus langsung dibawa ke walletnya Pintu terus diperdagangkan kembali gitu ya. Dan ada berita baru pagi ini atau beberapa jam yang lalu lah ya. Ini dari Crypto Potato melaporkan bahwa koin kodok ini mencapai all time high baru setelah 120% kenaikan bulannya, dan menganggap ini apakah ini adalah the next crypto sensation ya. Kita nggak tahu ya, bulan masih panjang, jadi masih masih banyak yang perlu dilalui, apalagi PP sekarang masih memimpin dan saya tetap menjagokan PP. Oke, ini adalah read kontraknya dari Brad, jadi kita bisa melihat di sini. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya, Bang, setiap kalau seumpamanya ke pembelian koin dengan uang $1 juta gimana? Ya, pertanyaan sebenarnya nggak biasa pertanyaan itu, cuman ya nggak apa-apa ya, namanya pertanyaan itu kan wajar ya, semua orang kan ada punya pemikiran masing-masing. Nah, saya menjelaskan di smart contract itu adalah ada maksimal transaction. Nah, ini dia maksimal transactionnya. Nah, ini karena menggunakan 18 desimal, jadi kemungkinan saya kalau suruh ngitung nolnya ini kebanyakan saya pusing nanti. Dan juga ada maksimal wallet. Jadi kalau melakukan transaksi melebihi dari maksimal transaction begini, di decentralization itu akan di revert ya. Jadi tidak akan diterima transaksinya. Dan juga kalau melebihi dari maksimal walletnya itu tidak akan bisa masuk juga ke wallet. Jadi harus di split ya, entah jadi 2 atau 3 wallet lah gitu. Dan kita lihat kontrak addressnya sudah di renounce, jadi developer sudah tidak ada wewenang atau akses untuk merubah kode atau mekanisme kode yang ada di dalam smart contract-nya. Kalau kita melihat holders di Brad Deployer itu ada 9%, berarti ini adalah walletnya developer ya, walletnya developer masih ada 9%. Nah, mungkin kalau kita melihat persentasenya kayaknya mengerikan ya, karena besar, 9% itu kan lumayan besar. Nah, ini asumsi saya, developer itu akan menggunakan untuk pengembangan project ke depannya, antara lain expanding market. Expanding market itu bagaimana ya, pelistingan di exchange tertentu, karena kan setiap exchange itu punya regulasi masing-masing dan juga punya persyaratan. Contohnya seumpamanya mau listing di Binance, ada volume transaksi, jadi ada batas volume transaksi yang harus dipenuhi. Nah,
developer, kadang-kadang bisa menggunakan ini, maksudnya di saat, koin lagi naik tinggi nih, koin lagi naik tinggi, terus developer bisa jualan dulu, habis itu dia beliin lagi. Nah, dengan begitu yang secara kontinu kan akan menciptakan volume perdagangan. Nah, soalnya dari setiap exchange itu seperti yang saya bilang punya, apa namanya, regulasi sendiri-sendiri. Ada persyaratan masing-masing dan juga biasanya ada, kalau exchange seperti yang saya cerita tadi soal pintu, itu dia membeli bread secara mandiri. Terus ada exchange dengan pembelian yang, ada maksudnya perjanjian. Mungkin mereka dikirim, tokennya kayak seumpamanya ini mau listing di Coinbase misalkan gitu. Jadi developer itu mengirim atau mentransfer koinnya ke, Coinbase tanpa harus melakukan pembelian. Nah, biasanya terus, pihak Coinbase Exchange gitu katakanlah pihak dari exchange itu akan menyediakan liquidity-nya. Soalnya kalau seumpamanya melakukan transaksi di decentralized exchange, kita harus menggunakan WETH yaitu wrap Ethereum. Mungkin dan seperti yang sering kita perdagangkan di exchange, biasanya kita itu kan diperdagangkan menggunakan USDT. Nah, kemungkinan besar mereka yang akan menyediakan liquidity-nya sendiri. Nah, ini untuk holders, kita nah ini yang paling penting saya itu sangat-sangat nah ini ada 0,8% ya, berarti selisihnya tadi itu di-burn ya? Oke, prosentasenya kita lihat tadi, bentar, dari sini kan kita kelihatan nih. Nah, ini kan 0,8976. Nah, tadi kan selisihnya berarti selisih dari maksimal supply dan juga, circulating supply kan berarti di-burn ya. Untuk saat ini burning coin-nya sudah sampai 89.761.315 koin dengan estimasi value $8.000.292.509. Kalau untuk kita membahas potensinya Bread bagaimana ini ke depannya. Uniknya ini adalah, Bread itu dibangun di, jaringan base chain, di mana jaringan base chain itu tidak mempunyai native token, nggak seperti jaringan, BEP20. BEP20 itu jaringannya BNB, punya native token namanya BNB kan, native, koinnya. Terus ERC20, native tokennya Ethereum kan gitu. Terus, sama yang lain kayak Solana native apa, jaringan Sol, native tokennya Solana. Nah ini, Base Chain ini, sudah ada jaringannya tapi belum punya native token. Nah, menariknya di sini nih. Jadi saya itu mau memproyeksikan market cap ke depannya atau harganya itu saya bingung mau saya ikutkan kemana kan gitu. Soalnya, harus disesuaikan dengan jaringan dong kan ya. Dia bakalan akan naik setinggi apa. Nah, asumsi saya kemarin itu di saat Coinbase, mendevelop, base chain, kemungkinan besar mereka tidak mau atau belum mau membangun, launching koinnya sendiri atau native tokennya. Itu mungkin karena tidak mau ada masalah yang terlalu complicated sama SEC karena, beberapa waktu yang lalu kan sempat, apa namanya, Coinbase itu, dituntut karena memperdagangkan, aset yang dianggap sekuritas. Jadi, eee, nan mereka mungkin tidak mau daripada nantinya mereka me-launching koin dan akhirnya itu koinnya dianggap sekuritas kan malah jadi ngedrop ya kan, jadi merugikan banyak orang. Nah, sorry, asumsi saya seperti itu. Jadi untuk meminimalis, ya persengketaan antara SEC, tahu sendiri Pak Botak itu kan sukanya, drama dia. Nah, Coinbase itu sekarang, adalah exchange nomor 2 ya, nomor 2 di seluruh dunia. Meskipun secara trading volume itu masih di bawah Bybit, tapi, ranking itu kan tidak berdasarkan dari volume aja, tidak berdasarkan dan kapitalisasi aja, tapi juga berdasarkan dari segi keamanan, berdasarkan dari average liquidity-nya, terus apa, coins-nya yang dijual ada berapa kan gitu.
dan juga yang paling penting itu regulasi dari negara-negara uh, land base-nya gitu. Kalau Coinbase Exchange itu kan dia di Amerika ya. Jadi kedepannya bagaimana ini? Nah, saya berasumsi nanti di saat presiden, jadi penentuan ini menurut saya itu ada di presidential election. Jadi di saat pemilihan presiden USA besok pas waktu November, jika ini ya, jika dimenangkan Donald Trump, kemungkinan asumsi saya kripto bakalan meledak karena kita tahu sendiri Donald Trump dia pro kripto gitu kan. Bahkan dia sudah membuka donasi lewat kripto. Jadi ada kemungkinan besar yang ibaratnya saya beranilah kalau sampai Donald Trump menang, wah kripto maksimalis bakalan berpesta pora ini nantinya. Soalnya dengan pelistingan ETF spot Ethereum kemarin itu sama saja meresmikan perdagangan kripto secara keseluruhan karena lebih dari 70% kripto yang ada itu lahir di jaringannya Ethereum. Nah, sedangkan secara regulasi Ethereum sudah bisa diperdagangkan secara ibaratnya mengikuti undang-undang. Jadi berarti kan secara tidak langsung itu koin-koin yang berada di jaringannya Ethereum itu juga ini maksudnya. Jadi eh, tidak melanggar undang-undang lah, minimal begitu. Nah, asumsi saya nanti di saat kalau pemilihannya presiden itu yang menang Donald Trump, ada kemungkinan Coinbase meluncurkan native coinnya untuk base chain, untuk Coinbase jaringannya base chain. Nah, di saat itu terjadi, saya yakin semua investor yang ada di jaringan base chain pasti akan mencari koin meme. Yang dicari itu adalah pasti nomor satunya dulu. Setelah kalau nomor satunya sudah mungkin bagi mereka udah terlalu tinggi, mereka baru akan mencari koin meme yang kedua. Seperti yang kita tahu, Solana itu sudah lumayan lumayan lama lah, meskipun tergolong baru, tapi jaringannya sudah lumayan lama. Tapi ekosistemnya nggak terlalu hidup. Begitu meluncurkan Bong, Solana itu benar-benar terus hidup gitu. Terus mulai rame ekosistemnya dengan peluncuran Bong, Wave dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, jadi saya berasumsi kita bisa bayangkan kalau seumpamanya Coinbase itu meluncurkan native tokennya, nah itu pasti banyak sekali aliran dana yang akan masuk ke Bread. Nah, terus akan setinggi apa sih market cap-nya Bread dan harganya akan setinggi apa? Kita lihat dulu. Saat saya membuat proyeksi harga ini, tolong diingat lagi ya, harga ini pas di saat saya membuatnya itu sudah berbeda karena eh, tahu sendiri market crypto itu kan sangat volatile. Kita lihat tadi di coin market cap itu harganya sudah bukan 0,0922. Nah, saat saya ini untuk penjelasannya saya pengen menjelaskan dulu ini adalah yang pertama PP, market cap-nya PP itu ada di 6,3 billion market cap. Kenapa saya menggunakan PP? Karena PP adalah magnet utama dari Boys Club. Jadi uh, jadi saya menggunakan market cap-nya PP sebagai tolak ukur. Nanti bakalan setinggi apa Brad itu. Jadi Brad Andy itu kan semuanya itu magnetnya dari PP nih. Nah, saat ini itu PP market cap-nya itu kan 6,3 billion dolar. Nah, di saat saya membuat proyeksi harga ini ya, dan Bread itu market cap-nya di 922 juta dan ternyata 922 juta itu adalah 14,6%-nya dari market cap PP. Nah, harganya Bread hari ini pas saya membuat proyeksi ini ada di 0,0922 atau 1.479,35 rupiah. Kalau kita ingat di bulan Maret di saat PP itu mulai pump, nah
Dia itu, sampai harga di 0,000001. Nah, itu market cap-nya 4,2 billion dolar market cap. Nah, makanya saya tulis PP first pump on March. Itu di bulan Maret tahun ini ya. Jadi kita nggak membicarakan PP yang di tahun 2023. Kita bicarakan di fase memasuki bulan yang periode yang ini. Nah, harganya nanti bisa sampai di 0,42 atau 6.738 dengan capital gain 4 kali 4,52 kali atau 452%. Nah, psychologis levelnya itu kenapa saya menggunakan psychological level, karena ada $1 ini. Jadi ini nanti dijadikan secara global. Ini adalah level psikologis secara global. Kalau yang kemarin itu ₹1 ya. Kalau ₹1 itu kan cuma orang Indonesia aja ya yang menggunakan ₹1 itu sebagai level psikologisnya. Nah, karena ini dolar itu adalah currency yang mata uang fiat yang dipakai di seluruh dunia, jadi $1 ini akan menjadi psikologis level di seluruh dunia. Jadi secara global akan dijadikan, jadi kita mesti berhati-hati tuh di situ tuh. Nah, ada 16.045 dengan capital gain 10,85 kali atau 1.850%. Ini asumsi dolar, $1 $16.045 ya. Dan di saat PP meraih nanti di saat bulan, saya yakin PP itu akan bisa menyentuh harga ₹1 bahkan lebih. Nah, kenapa saya yakin soal itu? Nanti di video berikutnya saya akan mengupdate berita tentang PP, tapi bukan berita terbarunya. Saya akan memberikan fakta-fakta atau faktor-faktor pendukung yang membuat PP akan menyentuh lebih dari ₹1. Nah, ini saya menggunakan market cap-nya PP di saat PP menyentuh ₹1. Harganya Brent bisa mencapai $2,61 atau 41.877. Wah, ini untuk market cap untuk harga koin meme berkesan mahal gitu kan ya. Nah, dengan capital gain 28 kali atau 2.800%. Oke. Untuk sementara sekian dulu pembahasan tentang koin bread. Untuk selebihnya tentang soal berita atau news atau ada updatean yang lebih lagi, nanti saya akan update kalian lagi di video-video berikutnya. Yang jelas masih seputaran koin meme. Boleh request, boleh bertanya atau komen di kolom komentar. Kalau kalian tertarik, bisa bergabung di grup Telegram saya. Telegram Coin Meme Maximalis itu nanti kalian bisa di deskripsi, lihat dicek di deskripsi. Di situ di grup Telegram saya biasanya membantu teman-teman menganalisa sebuah koin. Koin meme ini potensinya kemana, terus membantu menemukan narasinya arahnya kemana sih gitu. Terus faktor pendukungnya apa aja nih, dia bisa naik setinggi apa gitu. Nah, untuk sementara cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon diingat kembali bahwa ini adalah bukan fina, financial advice. Jadi jangan digunakan sebagai acuan untuk menjual atau membeli aset. Jadikan ini sebuah referensi atau pembelajaran ataupun wawasan. Yang jelas jangan dijadikan acuan untuk memutuskan membeli atau menjual aset. Oke, sekian dulu dari Memaksimalis. Kita ketemu lagi di kesempatan video berikutnya dengan update-update yang kita gunakan selalu menggunakan data. See you guys.